Arab Saudi baru saja mengalami keanehan yang tak terduga. Dunia terguncang. Negara Arab Saudi memang tidak pernah habis jadi perbincangan dunia. Dikenal sebagai negara Islam, putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berhasil mengubah Arab Saudi besar-besaran dengan visi di tahun 2030-nya. Sebelumnya, ada fenomena aneh dan mengerikan ketika Mekah dan Madinah dikerubungi oleh serangga dan belalang hitam dengan jumlah yang tak terduga. Hal ini dikait-kaitkan dengan kebijakan putra mahkota untuk visi 2030. Semenjak putra mahkota Arab Saudi bin Salman beralih kekuasaan dari Pangeran bin Nayef, ia menjadikan Arab Saudi sebagai negara liberal dan sekuler. Permusikan jadi halal, konser musik diizinkan di mana-mana, para wanita Arab diberi banyak kebebasan. Pariwisata dan bioskop rencananya akan dibuka di banyak tempat di Arab Saudi dan sebagainya. Menurut Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, banyak sekali ulama-ulama yang ditangkap dan dipenjara di Arab Saudi. Lalu Ustadz Zulkifli menjelaskan jika seandainya ada media-media yang berani mengkritik pemerintah Arab, maka pemiliknya dan aset-asetnya akan dibekukan. Wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi juga mengecam apa yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi, sehingga para wartawan senior banyak yang dibunuh. Jamal Khashoggi dimutilasi bahkan dihilangkan dengan cairan asam super. Hal ini membuat Arab Saudi semakin tegas dalam mengekang para wartawan yang memberikan kritik. Jamal Khashoggi juga termasuk sebagai kritikus utama putra mahkota Arab Saudi dan juga pemimpin de facto Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman. Pada tahun 2016, putra mahkota Arab Saudi yang merupakan anak dari Raja Salman, yaitu Muhammad bin Salman, telah membuat visi baru bagi Arab Saudi, yaitu visi 2030. Hal ini menjadi kontroversi lantaran visi 2030 yang diluncurkan putra mahkota Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman, telah melonggarkan alkohol hingga percampuran laki-laki dengan perempuan di Arab Saudi. Visi yang diberi nama Visi 2030 itu telah direncanakan oleh putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman pada tahun 2016 lalu. Dalam Visi 2030 Arab Saudi, Muhammad bin Salman meluncurkan rencana reformasi dengan paket kebijakan ekonomi sera sosial yang dirancang untuk membebaskan kerajaan Arab Saudi dan ketergantungan pada ekspor minyak. Reformasi ini merupakan bagian dari program putra mahkota Arab Saudi, yaitu ASIC. Reformasi ini merupakan bagian dari program putra mahkota Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman, untuk menarik investasi asing, menyapi ekonomi dan hidrokarbon, memperkuat sektor swasta, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan bagi masyarakat Arab Saudi. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan Arab Saudi dalam angkatan kerja hingga 30%. Mungkin bagian paling terkenal dari strategi Visi 2030 Arab Saudi yang direncanakan putra mahkota, yaitu Muhammad bin Salman, adalah mega proyek mewah termasuk NEOM, kota futuristik senilai 500 miliar dolar, dan proyek hiburan juga olahraga mega bernama Hidiyah di Riyadh. Proyek-proyek ini akan memimpin upaya Arab Saudi untuk mendorong pariwisata karena berusaha untuk menjauh dari minyak sebagai sumber pendapatan utamanya. Pada akhir 2019, sumber pemerintah mengumumkan bahwa visa turis yang sekarang tersedia untuk wisatawan. Aturan berpakaian sederhana ditetapkan untuk pengunjung, mengakhiri persyaratan bahwa wanita harus mengenakan abaya di Arab Saudi. Putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengumumkan rencana induk pariwisata baru untuk Al-Ula di barat laut negara itu awal tahun ini. Ini adalah area signifikansi arkeologis yang akan menjadi pusat utama sektor pariwisata kerajaan Arab Saudi. Rencana ini bertujuan untuk mengubah Al-Ula menjadi tujuan global bagi wisatawan yang menawarkan warisan, alam, seni, dan budaya di Arab Saudi. Duta juga pengunjung setiap tahun ke kawasan bersejarah itu diperkirakan akan mengunjungi situs bersejarah tersebut. Tapi tidak semua bangunan besar dan memproyeksikan lingkungan. Visi 2030 dari Muhammad bin Salman juga mencakup reformasi sosial yang luas, terutama tentang posisi perempuan di kerajaan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mencabut larangan mengemudi bagi perempuan pada Juni 2018. Sejak itu sejumlah perubahan mendorong perempuan untuk mengambil peran yang lebih menonjol di masyarakat.
Perempuan di Arab Saudi tidak lagi harus mendapatkan izin dari wali laki-laki untuk bekerja, mendaftar ke universitas, atau menjalani operasi. Perempuan di Arab Saudi sekarang juga memiliki hak untuk mendaftarkan kelahiran anak, perkawinan, atau perceraian sendiri, dan untuk dikeluarkan dokumen keluarga resmi dan menjadi wali bagi anak di bawah umur. Sistem pemerintahan di Arab Saudi sebelumnya mengharuskan perempuan di Arab Saudi untuk meminta izin dari wali laki-laki mereka, biasanya ayah atau suami mereka. Tetapi terkadang saudara laki-laki atau laki-laki untuk menikah, mengajukan paspor, dan meninggalkan negara Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi kini juga mengekang kekuatan polisi agama yang berpatroli di ruang publik untuk memberlakukan aturan ketat pada pakaian wanita dan menegakkan larangan alkohol, musik, penutupan waktu sholat, dan pencampuran pria dan wanita di Arab Saudi.